Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin duduk kalian dirapikan dulu terlebih dahulu ya. Salam sejajarkan. Biar kelihatan indah. Nah, sudah ya. Nah, setelah merapihkan duduknya, kita akan berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan saya untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir Hadir semua, semua, Bu. Baik, kita absen. Yang pertama, Awi Supiati, Hadir, Bu. Indri Nurul Azmi, Hadir, Ibu. Siti Nur Halimah, Hadir, Bu. Siti Rohmah, Hadir. Sylvia. Hadir. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk hari selanjutnya. Nah, sebelum ke pembahasan hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apa kalian mengingat pembelajaran yang minggu kemarin? Ada yang ingat? Ingat, Bu, Apa? toleransi. Oke, betul. Awi, toleransi itu apa? Saling menghargai. Indri? Saling Menerima? perbedaan. Betul. Nah, jadi toleransi itu adalah sikap yang baik, yang bisa menghargai dan bisa menerima perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu apa? Perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama. Itu toleransi. Nah, salah satu ciri toleransi dalam beragama yaitu salah satunya, contohnya di agama Islam, ada yang tahu apa itu? Selain kayak puasa, Banyak, Bu, sholat, terus Zakat. puasa, haji. haji. Salah satunya adalah zakat, yang dimana hari ini Ibu akan membahas tentang membayar zakat. Nah, sebelum ke Ibu akan menampilkan sebuah video. Sebelum menampilkan, ada yang tahu zakat itu apa? Pengeluaran sebagai harta. Betul, Indri. Nah, baik anak-anak, ini adalah sebuah video mengenai zakat ya. Kita tampilkan, kita lihat, kita simak baik-baik ya. Videonya kita mulai. Assalamualaikum kawan-kawan. Tahukah kalian siapa sajakah yang berhak menerima zakat yang kita keluarkan? Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu golongan yang pertama adalah fakir. Fakir yakni orang yang tidak mempunyai harta maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Golongan kedua adalah miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jadi kawan-kawan, sekarang kalian tahu kan perbedaan fakir dan miskin? Selanjutnya yang ketiga adalah amil. Amil merupakan orang-orang yang menerima serta mengelola zakat yang kita keluarkan. Yang keempat adalah mu'alaf.
yakni orang-orang yang dilunakkan hatinya atau lebih mudahnya kita sebut sebagai orang-orang yang baru masuk agama Islam. Mereka berhak menerima zakat sebagai alat mempererat persaudaraan sesama muslim dan juga agar semakin mantap keislamannya. Selanjutnya adalah rikob. Rikob adalah budak atau hamba saya. Pada zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka zakat inilah yang digunakan untuk menebus atau memerdekakan mereka. Selanjutnya adalah ghorim, yakni orang yang terlilit hutang. Tapi perlu diingat ya, jika mereka berhutang untuk kepentingan maksiat, maka hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Selanjutnya adalah fisabilillah. Yang dimaksud fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan lain sebagainya. Golongan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir, yakni orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja maupun pelajar di tanah rantau. Perlu diingat juga ya, hak untuk menerima zakat mereka akan gugur jika mereka melakukan perjalanan jauh untuk kepentingan maksiat. Nah, gimana setelah melihat video, apa yang ada terbenak di dalam pikiran kalian tentang zakat? Bagaimana Silvi? Dalam video tadi ada macam-macam jenis zakat, terus ada tata cara membayar zakatnya. Betul sekali. Nah, di dalam video tadi dijelaskan mengenai tata cara membayar zakat, ada juga macam-macam zakat. Nah, sebelum kita nanti memperdalam mengenai tata caranya dan macam-macamnya, di sini ada pengertian zakat. Secara bahasa, zakat itu berarti tumbuh atau numu dan bertambah atau zidayah. Jika diucapkan, zakat al-zar adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati. Jadi sedangkan arti zakat menurut istilah syariat Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Jadi zakat itu dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam. Setelah pengertian, di sini ada menurut mazhab juga. Ada yang mau membaca? Siap, aku ibu. Boleh ibu ya, ayo baca. Yang pertama ada dari mazhab Maliki. Arti zakat adalah Mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab. Nah, jadi menurut mazhab Maliki itu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta yang tertentu juga yang sudah mencapai nisabnya. Nah, yang kedua ada yang ingin membaca juga selain Ibri, Sylvia mau? Ya, Bu, yang kedua adalah dari mazhab Hanafi. Ya. Zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, nah setelah ada mazhab Hanafi, di sini juga ada menurut mazhab Syafi'i, yaitu zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara. Udah menunjukkan waktu azan zuhur, kita rehat dulu sejenak ya, 5 menit saja. Ada sudah selesai ya, kita lanjut kembali. Yang tadi ada mazhab Syafi'i, lalu yang terakhir ada mazhab Hambali, yang artinya katanya definisi zakat sebagai hak kadar tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula. Seperti contohnya di bulan puasa adanya zakat Fitrah. Tuh. Nah, di sini ada macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat
dan jangka 1 tahun. 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas maupun perak serta hasil kerja yaitu profesi. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Jadi zakat mal dikeluarkan sesuai dengan harta yang dimiliki seorang muslim. Nah, ada yang tahu hukum zakat itu apa? Wajib. Betul. Hukum zakat di sini ialah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat dan telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ada yang tahu orang-orang yang menerima zakat? Salah satunya ada Miskin, fakir, gorim, amil. Betul. Nah, di sini ada orang fakir dan yang kedua ada orang miskin. Yang ketiga pengurus zakat. Ini zakat pun ya amil. Nah, di sini juga ada mu'alaf. Terus ada orang yang berutang juga mendapat zakat. Terus ada juga orang yang berjuang pada jalan Allah fisabilillah. Lalu ada hamba sahaya dan yang terakhir ada ibnu sabil. Nah, ini adalah ayat mengenai orang yang menerima zakat. Ibu, ada yang ingin membacakan ayat tersebut? Coba Siti Nur Halimah terlihat. Maju ibunya. Boleh. Ya. Nih teman-teman, Nur Halimah akan membacakan ayat mengenai orang yang menerima zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahu adzim. Terima kasih Siti Nur Halimah. Tepuk tangan buat Siti Nur Halimah. Nah, di sini artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di sini ada juga hikmah zakat. Tentunya zakat itu tidak hanya pahalanya tidak hanya untuk yang memberi zakat. Pengurus-pengurusnya juga pasti mendapatkan pahala. Tentunya di sini ada hikmah zakat. Yang pertama, membantu orang yang kesusahan dan kesulitan dari segi ekonomi. Dan yang kedua, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan nafsu. Jadi zakat itu akan bisa membersihkan harta pezakat. Ya. Yang ketiga juga ada mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Dan yang terakhir, ada mengingat manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pembahasan yang tadi Ibu jelaskan dan Ibu paparkan, kita akan menuju ke diskusi, di mana kalian Ibu tugaskan untuk mendiskusikan bagaimana tata cara zakat. Nanti kalian kayak mempraktekkan kayak drama gitu ya. Nanti di depan kalian diskusikan dulu terlebih dahulu bagaimana konsepnya, nanti tampilkan di depan. Nah, kita Ibu mau membagi dulu kelompoknya ya. Awir bersama Sylvia, Siti Rohmah, Indri dan Siti Nur Halimah. Nanti salah satu dari kalian, ya maksudnya dari salah satu kelompok bisa menunjukkan bagaimana tata cara tentang zakat. Ya, Ibu kasih waktu 15 menit aja untuk berdiskusi.
Baik, Bu. Bagaimana anak-anak, sudah diskusinya? Udah, Bu. Udah, Ibu. Baik. Untuk kelompok pertama silakan. Siap, Ibu. Ini Bu, kelompok pertama Saya pun sebagai penerima zakat. Boleh. ini ceritanya Bu, saya barengan sama mama saya Bu. Balik ke madu saya. Balik. Terus sini di sini. Mulai Bu. Mulai. Assalamualaikum. Langsung Bu ke niatnya. Bu. Ya, boleh. Bu mau pakai bahasa Indonesia aja. Gak apa-apa. Saatnya saya mengeluarkan zakat Idul Fitri pendaftaran. Nah gitu Bu. Oke, betul. Baik. Udah tepat belum, Bu? First satu dulu. Untuk sekarang cukup dulu segitu ya. Nanti Ibu perjelas lagi. Ya, Ya, Ibu. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, untuk Awi dan Sylvia maju ke depan. Ayo. Maju. Jangan Awi, pemberi zakatnya gitu ya. Ya. Simak ini ya. Baik, Bu. Yang lihat siapa? Ibu boleh pakai Indonesia? Boleh. Saya berniat membayar zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya karena Allah Ta'ala. Udah segitu? Ya segitu aja. Kamu boleh salaman. Ya udah. Silakan untuk pemberi. Kata lama. Nah, tadi udah ya kita simulasi kayak bikin drama kecil-kecilan tentang tata cara bagaimana pembayaran zakat. Nah, kesimpulan dari pertemuan hari ini, jadi intinya zakat itu merupakan rukun Islam dari Yang ketiga. rukun Islam yang ketiga. Betul. Nah, jadi zakat itu merupakan bagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, cukup sekian dari pertemuan Ibu hari ini. Untuk minggu depan, Ibu memberikan tugas kepada kalian mengenai tuliskan di buku masing-masing mengenai bagaimana secara lengkap tata cara tentang zakat. Nanti Ibu akan Memeriksa, Bu. nanti Ibu akan memeriksa setiap pekerjaan rumah kalian minggu depannya ya. Nah, sekian, semoga di minggu depan kita bertemu lagi, kalian tetap dengan keadaan sehat walafiat.